Eksperimental marketing adalah pendekatan pemasaran yang menekankan penggunaan pengalaman pribadi atau testimoni langsung dari pelanggan untuk mempromosikan produk atau layanan. 5 referensi yang saya ambil yaitu yang pertama prinsip-prinsip pemasaran oleh Rick Porter, yang kedua Fundamental of Marketing oleh William J. Hutton, yang ketiga The Marketing of Ideal and Social Issue oleh Rick Porter dan Gerald Z. Newman dengan Levy, yang keempat Social Marketing Influencing Behavior for Good oleh Philip H. Bakar, yang kelima Building Strong Brand oleh David Acker. Yang pertama, menurut Philip Kotler, experiential marketing mencakup pemasaran yang berfokus pada menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan di mana interaksi dan hubungan personal memiliki peran penting dalam proses pemasaran. Yang kedua, menurut William J. Stanton, mungkin memberikan definisi tentang experiential marketing sebagai pendekatan pemasaran yang menekankan pentingnya berkomunikasi dengan pelanggan melalui pengalaman langsung atau kontekstual, bukan hanya melalui pesan tradisional. Yang ketiga, menurut Philip Kotler dan Gerald Zaltman, mungkin mengartikan experiential marketing sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan pengalaman untuk mempengaruhi persepsi dan sikap konsumen terhadap ide atau isu sosial. Yang keempat, menurut Philip H. Bakar, experiential marketing sebagai pendekatan pemasaran sosial yang bertujuan mengubah perilaku konsumen dengan menggunakan pengalaman sebagai katalis utama untuk mencapai perubahan positif. Analisis experiential marketing melibatkan evaluasi berbagai aspek untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas kampanye. Yang pertama, keterlibatan. Evaluasi sejauh mana audiens terlibat dengan konten berbasis pengalaman. Yang kedua, konversi. Tinjau seberapa efektif kampanye dalam mengubah keterlibatan menjadi tindakan nyata seperti pembelian produk, langganan, atau partisipasi dalam program loyalitas. Yang ketiga, ulasan dan testimoni tambahan. Perhatikan apakah kampanye berhasil memicu lebih banyak ulasan positif dan testimoni dari pelanggan. Yang keempat, trafik dan pencarian online. Analisis tren trafik situs web dan aktivitas pencarian untuk mengukur dampak kampanye pada kesadaran merek dan minat konsumen.
Yang kelima, analisis sentimen. Gunakan analisis sentimen untuk memahami perasaan umum yang terkandung dalam ulasan dan respon pelanggan terhadap kampanye. Proses experiential marketing melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi pengalaman berharga. Tentukan elemen unik atau pengalaman positif yang dapat dihubungkan dengan produk atau layanan. Fokus pada aspek-aspek yang menarik perasaan pelanggan. Yang kedua, pendekatan pelanggan untuk testimoni. Ajak pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka melalui testimoni atau cerita pribadi. Pastikan cerita tersebut relevan dengan nilai atau manfaat produk. Yang ketiga, kreasi konten berbasis pengalaman. Buat materi pemasaran seperti artikel blog, video, atau konten media sosial yang menyoroti cerita pengalaman pelanggan. Gunakan narasi yang menarik dan otentik. Yang keempat, promosi melalui kanal yang tepat. Sebarkan konten tersebut melalui berbagai saluran pemasaran seperti situs web, platform media sosial, atau email. Pastikan pesan pengalaman pelanggan dapat diakses oleh target audiens. Yang kelima, interaksi dan respon. Respon aktif terhadap tanggapan pelanggan, terlibat dalam diskusi, jawab pertanyaan, dan hargai kontribusi mereka. Contoh experiential marketing adalah event yang diselenggarakan oleh Google pada tahun 2015 yang mengusung tema Building a Better Bay Area. Event ini bertujuan untuk memberikan kontribusi sebesar $5,5 juta untuk organisasi nirlaba di kawasan Bay Area. Acara yang diselenggarakan ini mengajak masyarakat untuk memilih mana organisasi yang pantas untuk menerima dana tersebut.